Halo semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Kali ini kita akan membagikan sebuah kisah yang akan membantu teman-teman untuk memilih sebuah keputusan yang sangat penting dan krusial, yaitu kapan harus resign dan memulai usaha. Tanpa pertimbangan yang tepat, mengambil keputusan untuk hal ini bisa sangat beresiko. Sebab itu, simaklah kisah ini sampai akhir, agar teman-teman bisa mengambil keputusan yang tepat. Suatu ketika di sebuah kota kecil yang cukup bising, hiduplah seorang pria berusia 30 tahun bernama Liam. Seorang pria pekerja keras dan penuh mimpi. Di siang hari dia terikat pada rutinitas sebagai sales di sebuah perusahaan. Dan di malam hari, dia menjelma menjadi penjual corn dog di sebuah pusat jajanan di kota itu. Semua itu tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan istri dan kedua anaknya. Keinginan Liam untuk mengembangkan usahanya dengan menghadirkan menu lain terhalang oleh waktunya yang terbatas serta kelelahan fisik dan mental. Belakangan ini ia dihadapkan pada dilema besar. Pekerjaannya di kantor yang penuh tuntutan membuatnya begitu tertekan. Pikiran untuk resign dan fokus mengelola usahanya pun mulai masuk dalam rencananya. Namun dia takut jika penghasilan dari usahanya tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hingga suatu ketika di hari Minggu, memanfaatkan hari liburnya di kantor, Liam pun memutuskan untuk mengajak keluarganya berlibur ke desa, menemui orang tuanya yang sudah sepuh. Setelah menikmati momen hangat itu, ia pun memutuskan untuk berkeliling desa. Hingga di sanalah dia menemui Pak Robert, seorang pengusaha peternakan di kampung itu. Mengingat Pak Robert dulunya adalah seorang pegawai kantor dan sekarang sudah fokus menjadi seorang pengusaha, membuat Liam menaruh harapan besar. Ia berharap Pak Robert bisa membantunya mengambil keputusan yang tepat atas dilema mengenai pekerjaan dan usahanya. Pak Robert, maaf mengganggu. Apakah Anda punya waktu untuk mengobrol? Sapa Liam mengusik kegiatan Pak Robert yang sedang mengutip telur ayam di peternakannya. Melihat kedatangan Liam, Pak Robert pun menyambutnya dengan hangat. Namun ia sedikit heran melihat Liam yang terlihat murung, padahal dulu ia adalah seorang bocah yang periang. Pak Robert menghampiri Liam dan menanyakan apa yang terjadi. Hingga Liam pun menceritakan semuanya, dari pekerjaannya di kantor hingga keinginannya untuk resign dan fokus pada usahanya. Pak Robert yang sudah mengerti kegundahan Liam mulai menyampaikan beberapa hal yang akan benar-benar membantu Liam untuk mengambil keputusan yang tepat. Liam, setidaknya ada 7 hal yang harus kamu pertimbangkan sebelum meninggalkan pekerjaanmu di kantor dan fokus kepada usahamu. Keputusanmu harus didasari pertimbangan yang matang dan persiapan yang menyeluruh, agar kamu bisa mengambil keputusan yang tepat. Liam mulai terlihat serius, memastikan semua yang akan disampaikan Pak Robert tidak ada yang terlewat. Yang pertama dan paling penting adalah naiklah lewat anak tangga. Kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh pengusaha pemula adalah dia memulai dengan hal yang besar, padahal belum memiliki pengalaman. Seperti membawa pesawat tapi belum sekolah pilot, resiko gagal sangatlah tinggi. Ada yang buat penangkaran ayam yang luas, padahal pelihara 1 ekor saja belum dia coba. Ada yang stok ratusan barang, padahal jual 1 saja belum bisa. Buka kafe ratusan juta, padahal jual es cekek di tempat itu belum tentu laris. Pasti kamu sering melihat kejadian seperti ini di kota, di mana sebuah usaha dimulai dengan modal yang besar, tapi tutup bahkan saat usianya belum genap 1 tahun. Liam mengingat sejenak lalu mengangguk, membenarkan dugaan Pak Robert. Lalu bagaimana seharusnya Pak Robert? Tanya Liam. Untuk pemula akan jauh lebih baik untuk merintis usaha seperti naik anak tangga. Mulailah dengan modal kecil agar resikonya kecil. Setelah kamu bisa menjual 1, cobalah untuk menjual 3. Bisa menjual 3, cobalah jual 10. Begitu terus naik perlahan. Seiring kamu menjalaninya, bukan cuma omsetmu yang naik,
tapi juga pengalamanmu, ungkap Pak Robert menjawab pertanyaan Liam. Saran pertama dari Pak Robert ini benar-benar membuka pandangan Liam. Ia sangat bersyukur sebab menemukan orang yang tepat untuk membimbingnya. Setelah terdiam sejenak, membiarkan Liam memahami pelajaran pertamanya, Pak Robert kemudian melanjutkan. Hal yang kedua yang perlu kamu pertimbangkan adalah penghasilan usaha sampinganmu. Jika penghasilan usaha sampinganmu sudah bisa mencukupi kebutuhan keluargamu, itu menunjukkan potensi yang baik, tapi tetap berisiko, sebab usaha itu sifatnya naik turun, tidak selalu stabil seperti gaji. Batas aman untuk resign adalah ketika penghasilan usaha sampinganmu mencapai 2 kali dari kebutuhan keluargamu. Hal ini akan memberikan cadangan finansial yang cukup untuk menghadapi transisi awal dalam menjalankan usaha. Jika kamu memutuskan untuk resign, pastikan untuk memanfaatkan waktu yang ada untuk mengembangkan usahamu, seperti buka lebih awal dan menu baru seperti yang kamu katakan. Pastikan penghasilanmu berada di zona nyaman. Semakin menikmati pelajaran dari Pak Robert, Liam mengangguk dengan antusias lalu menagih pelajaran selanjutnya. Baik Pak Robert, saya mengerti. Lalu apakah hal ketiga yang harus saya pertimbangkan? Melihat Liam yang tidak sabaran membuat Pak Robert tertawa ringan. Tunggu sebentar, Liam. Aku akan menjeduh kopi untuk menemani kita di sini, sebab pelajaran selanjutnya akan semakin menarik, jawab Pak Robert sambil beranjak dari posisinya. Beberapa saat menunggu, terdengar dari kejauhan Pak Robert memanggil Liam untuk duduk di meja di bawah pohon rindang di samping peternakan luas milik Pak Robert. Disinilah kemudian Pak Robert melanjutkan ke poin yang ketiga. Liam, hal yang ketiga yang perlu kamu pertimbangkan adalah tabungan darurat. Memiliki tabungan darurat setidaknya untuk 6 bulan ke depan sangatlah penting untuk jaga-jaga jika saja usahamu belum menghasilkan keuntungan yang stabil. Dan memiliki tabungan untuk 1 tahun ke depan tentu akan lebih aman. Tabungan ini akan menjadi jaring pengaman finansial yang bisa membantumu untuk fokus mengembangkan usahamu tanpa rasa khawatir. Dan pertimbangan yang keempat adalah kemampuanmu mengelola usaha. Pelajarilah bukan hanya resep yang enak, Liam. Kamu juga perlu belajar cara menjual yang menarik hingga mencari tahu jam buka yang lebih tepat dan masih banyak lagi. Kamu bisa belajar dari sosial media hingga dari pengalaman orang lain. Pastikan kamu siap dan tidak hanya coba-coba. Penjelasan Pak Robert yang ringan namun penuh isi membuat Liam begitu mudah memahaminya. Ia mengangguk beberapa kali, menandakan ia sudah paham dan siap mendengarkan poin selanjutnya. Tidak lupa ia menikmati secangkir kopi yang disuguhkan Pak Robert, sambil memandang peternakannya yang sedang diurus oleh beberapa pegawainya. Pak Robert kemudian melanjutkan. Yang kelima yang perlu kamu pertimbangkan adalah keteguhan tekad. Memulai usaha membutuhkan tekad yang kuat dan pantang menyerah. Kamu harus siap menghadapi berbagai rintangan dan tantangan, seperti persaingan ketat, naik turunnya penjualan, hingga kendala operasional. Yang keenam adalah stabilitas usaha sampinganmu. Kamu harus pastikan usahamu sudah cukup stabil setidaknya 3 bulan terakhir ini. 6 bulan tentu akan lebih aman. Hal ini bisa menunjukkan bahwa usahamu memiliki potensi yang berkelanjutan dan dapat menjadi sumber penghasilan utamamu. Resign saat usahamu belum stabil bisa sangat berisiko. Dan yang terakhir adalah memahami resiko. Pahami dengan baik segala resiko yang terkait dengan usahamu, Liam. Pelajari pasar, persaingan, dan potensi kendala yang mungkin muncul. Dengan memahami resiko, kamu dapat menyusun strategi yang tepat untuk meminimalisir kerugian dan memaksimalkan keuntunganmu. Bagaimana, Liam? Apakah kamu sudah siap untuk resign? Tanya Pak Robert sembari menutup pelajarannya sore itu. Liam terdiam sejenak lalu menjawab dengan mantap. Aku akan mempertimbangkan dulu dengan baik ke-7 poin yang Anda jelaskan, Pak. Untuk sekarang aku belum bisa memutuskan. Pak Robert tersenyum puas mendengar jawaban Liam.
sebab jawaban itu menunjukkan jika Liam benar-benar memperhatikan saran yang disampaikan Pak Robert. Sore itu, Liam berpamitan kepada Pak Robert dengan penuh rasa terima kasih. Ia berjanji akan memanfaatkan pelajaran yang telah ia dapatkan sebaik mungkin. Teman-teman, semoga pelajaran dari kisah ini bisa memberikan manfaat untuk kita yang ingin memulai usaha atau bisnis, terutama untuk yang sedang bingung kapan harus resign dari pekerjaan dan memulai atau fokus untuk berusaha. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar positif jika video ini membantumu. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah berikutnya.